Oke, sekarang ke metode-metodenya. Jadi, kan kalau tadi kita cuma bicara yang simpel ya, kayak faktorisasi dari angka 24 tadi, lalu bentuk 3XY tadi, kan kita udah bahas tadi di slide sebelumnya. Nah, tapi kan nggak, apa ya, ya mungkin aja sih kita dapat soal yang gampang gini, cuman kan seringnya kita nggak nemu yang gampang. Nah, terus gimana caranya? Jadi, ada 3 metode yang sering kita pakai untuk melakukan proses faktorisasi. Khususnya ini ke persamaan kuadrat ya. Yang pertama ada ini, faktor sekutu atau faktor yang sama atau bahasa Inggrisnya common factor. Lalu ada pengelompokan suku atau regrouping of term. Lalu ada faktorisasi pakai identitas. Identitas ini adalah maksudnya itu ya apa ya, bentuk-bentuk umum atau bahasa gampangnya ada rumus-rumus yang bisa kita pakai gitu. Oke, itu 3 caranya. Kita langsung aja masuk ke yang pertama, metode faktor sekutu. Seperti yang kita tahu, sekutu itu kan berarti apa? Kayak apa ya? Sama-sama gitu, perkumpulan gitu. Jadi metode faktor sekutu itu adalah faktor yang sama. Jadi ini misalnya ada 3Y kuadrat tambah 18Y. Nah, jadi min 3Y kuadrat ini kan faktornya ada apa aja? Ada min 3 kali Y kuadrat gini ya. Ada juga min 1 kali 3Y kali Y. Gini kan ya. Ada juga yang min Y kali 3Y. Ini. Lalu 18Y itu kan bisa 18 dikali Y atau 18-nya bisa kita faktor menjadi 3 kali 6 kali Y. Nah, nanti 3 sama Y-nya bisa kita kumpulkan 3Y kali 6. Nah, jadi kita kan tujuannya apa? Mencari faktor yang sama ya, faktor sekutunya. Ternyata kita bisa menemukan faktor sekutu itu dalam ini. 3Y. Nah, ternyata 3Y nih faktor sekutunya. Nah, makanya kita keluarkan. Bisa 3Y, bisa juga apa ya, min 3Y, bebas. Jadi kita udah punya 3Y. Oke, kita tuliskan aja ya. Jadi kita kan tadi punya minus 3Y kuadrat plus 18Y. Kalau udah punya, nah jadi kita udah punya nih faktornya. Kita bisa tuliskan dulu kayak gini. Min Y kali 3Y ditambah 3Y kali 6. Yang sama kita keluarkan. Apa yang sama? Faktor yang sama dikeluarkan. Gini, dikeluarkan itu bisa atau bahasa matematiknya adalah sifat apa ya? Asosiatif atau distributif kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa cek lagi ya. Asosiatif ini materi SMP mungkin yang kita kadang meremehkan, tapi ini yang penting. Jadi 3Y-nya kita keluarkan, sisanya apa? Ini kan ada min Y kali 3Y. 3Y-nya dikeluarkan, berarti nanti ini sisa min Y. Yang ini 3Y kali 6, sisanya apa? 6. Nah, ini udah jadi faktor. Jadi faktor dari min 3Y kuadrat tambah 18Y itu adalah 3Y dikali min Y plus 6. Nah, jadi dari bentuk ini difaktorkan menjadi 3Y kali min Y plus 6. Nah, ini adalah faktor dari bentuk ini. Nah, untuk ngecek atau verifikasi, kalian bisa apa ya? Expand itu kayak menjabarkan lagi. Kalau menjabarkan, nanti ini pakai sifat distributif. Kalau tadi ini asosiatif, atau ada yang nyebut SCTV gitu. Apa ya? Kayak kamu kaliin aja 3Y kali min Y. Kan kembali ke min 3Y kuadrat. 6 kali 3Y kembali lagi ke 18Y. Jadi ini adalah contoh metode faktor sekutu. Oke, lanjut. Biar makin paham, kita punya contoh soal. Jadi ini sempat Mimin bahas di beberapa waktu lalu di salah satu post di Twitter. Ada jumlah dari 3 bilangan adalah 855.
Misalkan aja ya, X tambah Y tambah Z itu adalah 855. Kayak gini. Lalu salah satu dari bilangan X adalah 50% lebih dari jumlah dua bilangan lain. Berarti X itu adalah 50% lebihnya. Berarti 50% dari jumlah dua bilangan lain. Y plus Z ditambah Y plus Z. Gini ya, paham? Jadi X itu adalah 50% lebihnya dari jumlah bilangan lain. Ini, nah 50% ini kan bisa juga kayak gini kan. 0,5 kali Y plus Z ditambah Y plus Z. Ini kan ada dua suku nih. Suku pertama, suku yang kedua. Lalu kita apa? Faktorkan. Faktornya sama apa? Y plus Z kan. Kita keluarkan ke depan. Y plus Z. Sisanya tinggal ada 0,5 ditambah 1. Jadi kita sekarang punya 1/2 atau 3/2 Y plus Z sama dengan X. Nah, nanti bisa kalian selesaikan. Mimin nggak akan selesaikan di sini karena ini kita cuma fokus ke faktorisasinya saja ya di sini. Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut. Nah, karena kita di judulnya adalah faktorisasi persamaan kuadrat. Nah, kapan faktor sekutu itu kita gunakan untuk melakukan faktorisasi persamaan kuadrat? Jadi metode faktor sekutu ini kita pakai ketika kita bertemu bentuk persamaan kuadrat yang C-nya 0. Ini adalah rumusnya atau penjabaran umumnya. Kan ada AX kuadrat sama BX-nya, kan C-nya 0. Berarti apa faktor sekutu dari AX kuadrat? Ini kan bisa menjadi gini kan, AX dikali X, gini kan ya. Nah, BX tuliskan menjadi B kali X. Faktor yang sama atau faktor sekutunya adalah X ini kan. X-nya keluarkan. Sisanya tinggal AX tambah B. Contohnya kayak gini. Misal aku punya 3X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Berarti yang sama adalah X gini kan ya. Lalu kita punya 3X tambah 2. Contoh lain lagi, misal 2X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Yang sama apa? 2X kan? 2X-nya keluar. 2X kuadrat dibagi 2X, dia adalah X. 8X bagi 2X, dia adalah 4. Jadi ini adalah contoh penggunaan faktor sekutu pada faktorisasi persamaan kuadrat. Setelah ini kita akan lanjut ke metode yang lain.